kita melaksanakan pendampingan individu yang kedua. Izin Ibu, ini untuk bulan ini saya ingin bertanya mengenai refleksi tentang lingkungan belajar sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang dijalani? Tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak? Seperti biasa memanage waktu, kemudian apalagi di modul yang sekarang, yang modul 1.3 yang kemarin itu istimewa sekali. Saya alhamdulillah sudah Bagaimana nih Ibu menghadapi? Yang Ibu jalani ini lebih maksimal nih, apa nih rencananya? pribadi harus lebih konsisten dan komitmen, harus fokus pada tujuan, pada kegiatan guru penggerak tanpa mengabaikan tugas pokok saya sebagai seorang pendidik, kemudian sebagai seorang ibu di rumah dan sebagai seorang ibu bagi anak-anak. Jadi harus semuanya harus terlaksanakan. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, lalu 1.3. Nih, apa saja sih yang sudah Ibu pelajari nih di modul 1.1, 1.2, 1.3? Kalau di modul 1.1, saya sudah mempelajari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana saya itu memahami bahwa setelah membaca modul 1.1 dan mempelajarinya itu, bahwa kita itu harus memberikan pendidikan dan pengajaran yang menuntun kepada murid, kemudian harus menghamba pada murid, kemudian mengajar itu harus melihat kebutuhan muridnya gitu. Intinya pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid sehingga murid itu bisa mengikuti pembelajarannya dengan menyenangkan dan mencapai kebahagiaan seperti itu. Nah, betul, luar biasa. Kalau misalnya yang kedua, itu ada nilai dan peran guru penggerak yang harus ditanamkan dalam diri saya. Itu nilainya ada kolaboratif, ada reflektif, ada inovatif, kemudian ada gimana itu ya? Ada berpihak pada murid. Nah, kalau misalnya untuk perannya sama, perannya juga ada 5: kepemimpinan murid, pemimpin pembelajaran, menjadi coaching, menggerakkan kompetisi, dan mendorong kolaboratif. Nah, nilai-nilai itu harus tertanam pada diri saya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi. Jadi kita itu harus memiliki nilai dan peran itu. Nah, kemudian untuk yang di modul 1.3-nya masih berhubungan kan ya Pak ya, visi guru penggerak. Nah, itu bagaimana kita melakukan perubahan terhadap apa yang kita inginkan dari modul 1.1, kemudian nilai dan peran guru penggerak disatukan gitu dalam sebuah visi dan prakarsa perubahan. Itu kita belajar itu prakarsa perubahan, visi menggunakan inquiry,
inisiatif dengan catatan belajar. Oke, luar biasa, lengkap sekali 1 sampai 1.3. Ini apakah Ibu sudah mengimplementasikan model yang tadi di kelas Ibu? Ya, saya ingin coba berikan beberapa contoh. Sudah diimplementasikan. Untuk yang pertama contohnya menciptakan pembelajaran yang baik kepada murid, seperti memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Menyenangkannya yang bagaimana? Memberikan ice breaking di sela-sela pembelajarannya, kemudian mengaitkan pembelajarannya dengan lagu-lagu, kemudian anak juga belajarnya sesuai dengan keinginannya, karena di kelas saya kan muridnya itu berbeda-beda karakternya, ada yang suka menulis aja, ada yang suka mendengarkan, atau ada yang lebih suka bergerak. Jadi saya arahkan semuanya, tetapi masih tetap dalam pantauan saya. Kemudian kalau misalnya tadi kan sudah menanamkan kebiasaan di sekolah, nah itu untuk menanamkan karakter murid, walaupun misalnya belum semuanya murid memiliki karakter yang sesuai yang diharapkan, tapi insya Allah harus yakin anak itu akan bisa dan mampu, kemudian akan menjadi pribadi yang baik asal kita menuntunnya. Setuju. Apakah ada perubahan nih terhadap murid Ibu di kelas saat ini? Ada. Anak itu jadi mandiri, percaya diri, karena kan diberikan motivasi oleh saya. Rasanya anak itu malu-malu untuk ke depan, untuk mengerjakan, tapi diberikan motivasi, diberikan apresiasi, diberikan penguatan. Akhirnya anak itu kadang berlomba-lomba untuk maju ke depan, apalagi soal matematika misalnya, anak itu terburu-buru ingin mengerjakan, jadi termotivasi sekali. Bagaimana respon murid Ibu terhadap perubahan yang dilakukan? Senang dan bahagia. Kita tanya nanti ya. Iya, silakan. Oke, nih ini kembali lagi Ibu ya. Perasaan Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3 di kelas Ibu, gimana perasaan? Bangga, kemudian bahagia juga, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Karena dengan mengikuti guru penggerak ini banyak perubahan-perubahan yang selama ini misalnya saya itu memberikan pembelajarannya yang teacher center, nah sekarang menjadi student center bertahap. Apa yang sudah baik yang ada di dalam diri Ibu nih, atau apa yang harus kita perbaiki ke depan? Yang sudah baik, dia sudah menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Cuman di sini jangan merasa puas, saya harus tetap meningkatkan kompetensi saya untuk mendidik anak didik saya. Dan murid juga alhamdulillah kan tadi sudah disebutkan sudah mempunyai karakter yang baik. Tapi saya harus lebih membimbing lagi untuk peserta didik yang memiliki karakter yang harus diperbaiki. Oke, sekarang kita akan coba ada rencana Ibu, kita akan merencanakan merintis komunitas praktisi di sekolah. Nah, dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, dalam komunitas praktisi mana saja Ibu memiliki peran atau pengaruh? Kalau saya mah masih perannya itu masih sebagai anggota, ya, sebagai anggota di KKG, kemudian di komunitas guru kelas 6, kemudian di PGRI sebagai anggota. Nah, kalau misalnya di sekolah sendiri, ada nggak komunitas yang Ibu jalani nih? Ada komunitas yang di sekolah berhubungannya dengan karakter yang berakhlak mulia. Jadi di sekolah saya itu setiap hari Selasa ada pengajian rutin khusus untuk Bapak Ibu guru. Bagus tuh Bu. Iya. Tapi tantangannya dalam penerapan komunitas itu ada nggak? Ada. Jadi kadang kan pelaksanaan pengajian itu setelah pulang sekolah 1:30 sampai jam 3. Ternyata tidak ada yang tidak sefrekuensi gitu. Jadi kadang ada yang banyak alasan mau pulang dah si adiknya, nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang seperti itu. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi apabila ada yang demikian nih?
diajak gitu, Ajak. diberikan motivasi atau dicontoh oleh kita mengikuti gitu. Mudah-mudahan ya, dengan kita mengikuti terus, jadi ada rasa keinginan atau rasa malu. Ini ada yang menarik nggak setelah Ibu melakukan pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Ya. Yang menarik ketika Ibu tuh membuat atau merintis Ya, hal yang menariknya kita bisa sharing dengan teman, dengan rekan-rekan guru tentang hal yang tidak tahu, dan jadi tahu, jadi bisa curhat gitu kan, saling berkolaborasi. Jadi kalau ada masalah itu tidak dipendam sendiri, tapi dipecahkan dengan teman bersama-sama kolaborasi. Oke, kan ini sudah mulai berjalan ya Bu, komunitas praktisi Ya. ini. Jadi saya lanjut saja, apa rencana yang Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk demi meningkatkan hasil belajar murid nih? Nah, kan udah ada pengajian tiap minggu. Nah, nantinya akan diajak melibatkan murid-murid untuk mengikuti pengajian. Kemarin kan di sekolah itu seperti tadi kan doa bersama itu hanya baru ada pembiasaan sholat duha dengan membaca surat Al-Husna, kemudian surat-surat amal, surat-surat pendek. Nah, nanti mah akan ditambahkan dengan adanya kultum menit. Bagus tuh. Oke, nanti kita akan coba berdiskusi dulu mengenai visi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cisomang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Cisomang, yang saya hormati juga Ibu Nurhayani selaku calon guru penggerak angkatan 9. Datang dulu Bapak Ibu. Ketemu teman yang lama tak suat. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Semoga bibir terhias senyum. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melakukan diskusi berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Buat Bapak Ibu, di sini saya ucapkan terima kasih yang sudah dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah juga dan calon guru penggerak di angkatan 9 yaitu Ibu Nurhayani. Izinkan saya Ahmad Sekiadi selaku pengajar praktik sekaligus moderator pada kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama nanti akan ada pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi dari sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, lalu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah serta penutup. Mari Bapak Ibu kita buka kegiatan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pengantar tujuan diskusi. Izinkan saya menyampaikan tujuan dari diskusi hari ini, yaitu kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon guru penggerak untuk memandu kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kepada Ibu Nurhayani, dipersilakan.
yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cisoman yang kami hormati, Bapak Pengajar Praktik, Bapak Ahmad Septriadi yang saya hormati, serta rekan-rekan guru SD Negeri 1 Cisoman yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan ridho dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sebelum acaranya dimulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada rekan-rekan guru semuanya yang telah berkenan memberikan waktunya untuk ikut dalam kegiatan diskusi kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan nantinya kita juga akan refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Yang mana nantinya akan terbentuk sebuah visi cita-cita yang impian kita. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Memperkenalkan, ini Bapak Pengajar fasilitator saya selama mengikuti guru penggerak angkatan 9, Ibu kita hari ini. Kemudian ini Bapak Ahmad Septriadi, ada praktik yang sangat baik sekali, dan saya sendiri sudah berkenan. Dan tujuannya yaitu kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Tujuan dari diskusi ini yang pertama, membuat dan menilai kesesuaian visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian untuk tujuan yang kedua, merumuskan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Serta yang terakhir, merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Sebelum kita ke visi, mungkin ya semuanya juga ada yang tahu. Misalnya kalau setiap waktu kecil kita cita-citanya ingin apa, ya kan Bu Puji ya? Bu Puji cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai ya. Jadi visi itu bisa dikatakan sebagai penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Berbagi pendapat di sini. Ya. Kalimat rumpang di sini adalah kalimat untuk mewujudkan cita-cita murid kita yang ingin kita harapkan di masa yang akan datang, ingin menjadi murid yang bagaimana. Ya. Jadi mohon sekarang untuk pendapatnya, curahannya dari rekan-rekan semua. Yang pertama, kita memimpikan murid yang, kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sekolah, kita mengutamakan, dan seterusnya. Nah, coba sekarang mungkin dari Ibu Nenden, saya ingin bertanya dulu. Yang pertama, curahannya dari Ibu Nenden. Ibu Nenden memimpikan murid yang bagaimana? Silakan. Mau langsung mengutarakan, misalnya mau ditulis, mengutarakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalimat rumpang yang dari Ibu Nurhayani, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang pertama itu yang gembira, ya. Yang kedua saya nih ya. Yang kedua yang sehat, yang ketiga kreatif, yang keempat, dan berfungsi. Yang keempat
berakhlakul karimah, terus adat yang baik. Mungkin itu ya. Kalau misalnya dipuji, enggak. Ya, Mungkin sama ya, tidak jauh seperti yang Bunda dan katakan. Hanya menambahkan saja hormat terhadap orang tua, terhadap guru, dan terhadap teman. Sopan santunnya ditingkatkan. Mungkin seperti itu. terima kasih. Atas curahannya. Kemudian untuk yang kedua, nanti kita simpulkan ya. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah silakan Bapak Ibu bereksplor, ya. Pendapatnya boleh apa saja, silakan. Yang penting ini intinya, tujuannya kan kita sekarang sedang kurikulum merdeka, tujuannya sama gitu, untuk menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Untuk yang kedua, boleh? Ya, dan memiliki bakat dan keistimewaan juga masing-masing. Punya karakter dan bakat. Kemudian memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, sama pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Terus pemikirannya juga pasti berbeda-beda. Cita-citanya juga pasti berbeda-beda. Menggunakan dan istimewanya juga berbeda. Lalu ya, memang tadi yang dikatakan oleh Bu Neni itu karakter anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda, terus memiliki keunikan yang berbeda-beda, tidak bisa diseragamkan begitu saja dalam memberikan perlakuan pendidikan kepada anak juga. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama kejujuran, terus akhlak yang baik, dan mengutamakan kepentingan anak. Ya, langsung aja sama. Ya betul sekali ya Bu ya, saya juga setuju. Di sekolah ini kita mengutamakan kejujuran, karena jujur itu adalah ibu dari segala akhlak. Jadi anak itu yang pertama adalah akhlaknya dulu, tingkah lakunya dulu. Kalau misalnya anaknya itu sudah jujur, anaknya yang baik, insya Allah semua pun akan mengikuti terus. Jadi dari akhlak dulu yang pertamanya. Kemudian untuk yang keempatnya, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk menjadi pendidik itu berarti kitanya itu yang harus berkompeten, berakhlak mulia. Jadi kita itu berarti intinya harus memberikan contoh dulu ya, teladan dulu, seperti yang disebutkan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikan, Ikmat Sosumpulodo, Ikmat Diamangertaso, dan Tuturi Handayani. Supaya ini ingin nyanyi dulu Bu, yang suka diberikan ke anak, yang profil pelajar Pancasila sama gerakannya masih ingat? Ayo Bu, kita nyanyi bareng-bareng. Ya, sambil berdiri kan sama gerakannya kayak yang pelajar Pancasila beriman dan pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bukan hak
tapi nanti anak-anak itu bisa menerapkannya, bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, jadi tadi kesimpulannya dari kalimat rumpang ini intinya kita itu memiliki murid yang berakhlakul karimah, kemudian sehat lahir batin juga, kemudian anak itu unggul, berprestasi, mandiri, semuanya sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya dari kalimat rumpang ini yang merupakan cita-cita dari kita yang tadi sudah kita disebutkan dengan visi sekolah yang ada di sekolah kita. Masih ingat dengan visi sekolah kita? Ya, visi sekolah kita itu adalah Sehati, merupakan akronim dari sehat, harmonis, agamis, terampil, dan inovatif. Ya. Kemudian, nah di sini saya menyusun sebuah visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul, dan berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi yang tadi di sekolah dengan visi yang guru penggerak ini, apakah ada keselarasan, apakah ada kesamaan antara visi yang di sekolah kita dengan visi yang disusun ini? Tadi kan sehat, harmonis, agamis, terampil, inovatif. Dengan yang visi yang ini mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul, dan berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah ada keselarasannya? Ada. Boleh misalnya nanti dari Bapak Kepala mau memberikan curahannya atau pendapatnya, mangga Bapak terkait dengan keselarasan visi. Keselarasan antara visi sekolah dengan guru penggerak ini selaras sekali, karena di sekolah visinya sehati, sehat, harmonis, agamis, terampil, dan inovatif. Diselaraskan dengan visi guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul, dan berbudaya lingkungan dengan profil pelajar Pancasila. Ini sangat selaras sekali, yaitu ada kalimat berakhlakul karimah. Di sini juga ada garisnya terampil dan inovatif, itu sudah selaras sekali. Baik, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Mungkin dari Bapak Ibu gurunya ada yang mau memberikan atau nanti mau menambahkan, misalnya alangkah lebih baiknya menambahkan karakter apa misalnya. Berpendapat bebas. Silakan Bu. Kehidupan nyata juga kita di ruang guru juga kita mah kadang sehati dalam kerjasamanya bagus, kita solid, berbarengan, toleransinya juga bagus. Jadi kayaknya pas sekali visi sehati diterapkan di sini, karena dalam sehari-hari pun kita mah selalu kompak, guru-guru di sini kompak. Ya, baik, terima kasih dari Bu Yofi. Ya, berarti alhamdulillah kalau misalnya sudah selaras antara visi dengan sekolah dengan visi yang dibentuk dalam kegiatan guru penggerak ini, dan mudah-mudahan bisa tercapai dan kita bisa berkolaborasi secara bersama-sama untuk mewujudkan visi kita ini, visi untuk mencapai murid yang kita impikan. Kemudian sini yang tadi visi yang disusun itu kan menciptakan peserta didik yang berakhlak
akhlakul karimah, unggul dan berbudaya lingkungan. Kita lihat keselarasannya. Berakhlakul karimah ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti tadi juga masuk kepada religiusnya ya Bu ya. Kemudian unggul menggambarkan profil pelajar Pancasila yang dimensinya itu dimensi kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Berarti selaras tadi dengan terampil ya, visi di sekolah kita juga yang sehat tadi. Kemudian yang terakhir yang berbudaya lingkungan menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong. Apalagi kekeluargaan dari sini itu sudah sangat erat sekali ya. SD Sakti Kusuma ini adalah keluarga kedua bagi saya dan selalu harmonis dan selalu kompak dalam kegiatan apapun. Visi tersebut harus diwujudkan ya. Kita itu tidak hanya menuliskan terpampang saja di depan ya, visi menciptakan generasi yang unggul seperti itu. Nah, tapi ini kita harus mewujudkannya. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Di sini saya melakukan prakarsa perubahan yang ingin dirubah di sekolah ini, yaitu ingin menciptakan peserta didik yang kreatif dan gotong royong melalui pemanfaatan lahan hijau di sekolah. Prakarsa perubahan ini nantinya akan diwujudkan melalui tahapan Bagja. Bapak Ibu sudah kenal dengan yang namanya Bagja. Bagja itu Pamidina Bahasa Sunda mah apa ya Bu ya? Bagja Pamidina Bahasa Sunda? Oh iya, bahagia Pamidina Bahasa Sunda mah Bagja teh. Saya juga baru kenal sekarang setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Nah, tahapan Bagja ini merupakan model perubahan manajemen yang berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif Bagja. Kenalan dulu sedikit ya Bu ya. Inquiry apresiatif itu merupakan sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini memulai perubahan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana positif. Jadi tadi dalam mewujudkan visi yang kita susun itu, kita melakukan langkah perubahan prakarsa dengan menggunakan tahapan Bagja. Nah, tahapan Bagja ini adanya di model pendekatan inquiry apresiatif. Di sini bukan untuk memecahkan masalah, tetapi kita itu inquiry apresiatif itu di sini untuk mencari kekuatan yang ada pada diri kita, kemudian dari bapak kepala sekolah juga, dari rekan-rekan guru juga, sehingga memiliki kekuatan besar dan bisa menciptakan visi yang kita wujudkan. Seperti tadi kan saya mengambil visinya itu tentang peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul, kemudian dan berbudaya lingkungan. Dengan prakarsa perubahannya itu ingin menciptakan peserta didik yang gotong royong, mandiri, melalui pemanfaatan lahan hijau. Karena di sini saya sudah terinspirasi dari guru kelas 1 dan kelas 4 yang sudah melaksanakan proyeknya dengan memanfaatkan lahan hijau. Makanya di sini mencoba untuk berkolaborasi semuanya untuk kemajuan peserta didik kita. Nah, adapun tahapan dari Bagja ini ada 5, yaitu B-nya itu beri pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, kemudian J-nya jabarkan rencana, dan A-nya itu atur eksekusi. Di sini saya menyusun prakarsa perubahannya, meningkatkan kreativitas dan gotong royong peserta didik melalui pemanfaatan lahan hijau di sekolah. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Ya. Karena di sini ada ya lahan hijau dimanfaatkan. Kemudian di sini untuk tahapan yang pertamanya yaitu buat pertanyaan utama. Di sini kita memberikan pertanyaan hal apa yang pertamanya akan dilakukan. Di sini saya menyusun pertanyaannya, bagaimana cara
dilakukan dalam meningkatkan kreativitas dan gotong royong peserta didik melalui pemanfaatan lahan hijau di sekolah. Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Iya kan Bapak ya, sudah dilaksanakan pada waktu saya pelaksanaan demonstrasi kontekstual ya Pak ya. Kemudian yang kedua, mencari referensi dan praktik baik mengenai cara meningkatkan kreativitas dan gotong royong peserta didik. Seperti tadi sebelum kita mulai diskusi, tadi juga kita sudah mengobrol ya benar-benar ternyata sama gitu ya tujuan kita. Walaupun berbeda programnya, tetapi tujuannya sama gitu. Dan sebelumnya juga sudah mengobrol atau berpendapat, mencari pendapat, mencari referensi kepada rekan guru yang sudah lebih dulu melaksanakan kegiatan tersebut. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini untuk pertanyaannya, siapakah guru yang sudah mempunyai pengalaman dalam memanfaatkan lahan hijau? Kemudian alat apa yang dapat digunakan sebagai pendukung pemanfaatan lahan hijau di sekolah? Nah di sini daftar tindakannya mencari contoh nyata rekan guru yang sudah melaksanakan pemanfaatan lahan hijau di sekolah. Kebetulan di sini sudah ada yang sudah melaksanakan, ibu guru kelas 4 ya, melaksanakan proyeknya dengan pemanfaatan lahan hijau. Kemudian mencari referensi yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan tersebut. Nah yang ketiga ini dari mimpi. Yang namanya mimpi, tadi kan harapan kita, angan-angan kita bagaimana proses visi ini bisa terwujud. Di sini, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan dapat meningkatkan kreativitas dan gotong royong peserta didik dalam pemanfaatan lahan hijau? Kemudian, bagaimana perasaan saya jika mempunyai peserta didik yang kreatif dan gotong royong? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah memiliki peserta didik yang kreatif dan gotong royong? Yang terakhir, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk meningkatkan peserta didik yang kreatif dan gotong royong terhadap pemanfaatan lahan hijau? Nah, di sini rencana tindakannya membuat gambaran narasi saat memiliki murid kreatif dan gotong royong terhadap pemanfaatan lahan hijau. Jadi nanti ketika kita sudah melaksanakan visinya, anaknya sudah tertanam, nilai-nilai karakternya, kita punya dokumennya gitu, kita punya narasi kegiatannya, didokumentasikan. Kemudian perasaannya, kalau misalnya programnya sudah berjalan, selalu dijalankan, nah ini kita bisa memanen tumbuhan hasil dari kreativitas dan gotong royong peserta didik dalam memanfaatkan lahan hijau, sehingga peserta didik itu menimbulkan rasa tertarik. Jadi apa yang mereka usahakan itu, apa yang mereka lakukan, ada hasilnya ya. Jadi anak-anak juga akan semangat karena terlihat hasilnya. Kemudian yang ketiga, ada keuntungannya. Bisa juga tadi menjual hasil panen peserta didik dalam acara kewirausahaan, misalnya pada acara belajar sekolah. Program ini sudah selaras dengan tadi yang programnya dilaksanakan oleh Bu Nenden, program kurikulum matchingnya, berarti masuknya ke kewirausahaan. Tadi katanya ada yang harus dijual, anak itu harus menghasilkan. Jadi kan itu juga melatih anak untuk mandiri, kreatif, dan gotong royong. Sehingga nanti hasilnya akan pada akhirnya anak itu bisa berdonasi, bersedekah. Berarti itu juga kan masuknya ke akhlak mulia. Nah, yang keempat yaitu jabarkan rencana kegiatan apa saja yang akan kita lakukan untuk mewujudkan murid yang memiliki kreativitas dan gotong royong. Di sini langkah-langkahnya yang perlu disiapkan untuk meningkatkan kreativitas dan gotong royong apa saja. Kemudian berapa lama target untuk menyiapkan kreativitas dan gotong royong peserta didik.
tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha kreativitas dan gotong royong peserta didik, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkahnya. Yang terakhir, bagaimana cara untuk memelihara semangat kreativitas dan gotong royong peserta didik melalui pemanfaatan lahan hijau di sekolah. Tindakannya itu mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan lahan hijau. Jadi kita mengadakan sosialisasi kepada orang tua. Kalau menurutkan sudah ya, ini kepada orang tua untuk memberikan pengertian. Kemudian melakukan tanya jawab kepada peserta didik mengenai sifat yang menunjukkan kreativitas dan gotong royong. Jadi berdialog dengan peserta didik, menanyakan bagaimana caranya untuk mengembangkan kreativitas dan gotong royong apa yang kemudian selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merawat lahan hijau dengan cara memberikan jadwal menyiram, menyiram tanaman dan memberi pupuk. Jadi anak-anak yang misalnya suka bermain-main di halaman di kebun kita yang ditanami itu jangan dicegah gitu, jangan main ke sana. Nah, berilah kesempatan mereka untuk memberikan keinginannya gitu kan, menyiram, memupuk, karena ternyata pas kembali juga anak-anak itu senang gitu bermain tanah bermain kotor-kotoran. Kemudian yang terakhir, rencana tindak lanjutnya menjual hasil panen karya kreativitas dan gotong royong peserta didik dalam pemanfaatan lahan hijau. Apabila sudah sudah terlaksana, sudah ada hasilnya, maka itu ada keuntungannya juga ya, bisa dijual, bisa dimanfaatkan, dan nanti hasilnya juga boleh untuk didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kreativitasnya dapat, gotong royongnya juga dapat, serta akhlak mulianya juga dapat. Nah, di sini terkait visi yang sudah saya susunkan, yang sudah dan prakarsa perubahan yang sudah disusunkan. Di sini ada perilaku konkret kita yang untuk memberikan contoh kepada peserta didik ataupun peserta didik juga bagaimana berperilaku yang sesuai. Nah, di sini guru masuk tepat waktu. Kita sebagai guru harus memberikan contoh teladan yang baik. Kalau misalnya gurunya itu datangnya siangan, terus terlambat, berarti kan akan dilihat oleh anak didik kita. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Hal yang paling kecilnya yaitu disiplin, yaitu tepat waktu. Kemudian ramah kepada anak, selalu memberikan senyuman, budaya 5S. Jadi anak pas lihat kita tersenyum, selalu tersenyum gitu ya, ramah kepada anak. Jadi nyaman kan anak juga kalau kitanya pas lihat dengan wajah yang senyum, tersenyum gitu, anak numpak, makin senyum deh. Jadi harus selalu ramah biar anaknya kan nyaman ya. Oh, harus pakai lucu ya, berarti unik ya. Kan ada kalau lucunya banget kan sebenarnya kalau semakin gemeter, oh semakin lucu, berarti unik anaknya. Oh iya, oh gitu ya. Oh itu keren. Kayaknya lucu berarti. Kalau saya mah lebih sukanya kan senyum, yang mulai senyum, karena dilihat dari luarnya dulunya, di pertama yang kita lihat tampak dari luarnya. Jadi kalau senyum, tapi jangan senyum membawa luka. Nah, yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru ya. Alhamdulillah kita sudah anak yang memang belum semua ya, yang namanya anak itu kan berbeda-beda, tapi dengan seiring berjalannya waktu, apalagi sekarang itu dengan pendidikannya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sedikit demi sedikit disiplin anak itu mulai terbentuk. Bukannya sombong, misalnya kan saya ngajar di kelas 6. Nah, ini pas kemarin ada orang tua kan support sekali kelas yang di kelas saya itu ya. Ternyata orang tuanya nge-WA kepada saya, ibu nitip kurang
nitip adik, alhamdulillah yang terus saya probihan. Berarti kan alhamdulillah ya bentuk apa? Ya syukur gitu, alhamdulillah rasa bangga gitu bisa merubah anak itu sedikit demi sedikit karakternya. Karena yang penting itu kan sekarang adalah karakternya. Kalau pengetahuannya bisa dengan melihat Google, bisa dengan membaca, tapi kan kalau karakter itu harus terbentuk dari diri kita dan harus dilakukan melalui contohnya itu pembiasaan seperti di sekolah kita kan ya Bu ya. Ada pembiasaan apa saja Bu? Kemudian ya alhamdulillah ya kegiatan pembiasaan di sekolah kita full setiap minggunya dan bisa terlaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan ya. Sekarang hari Jumat tadi kita sudah melaksanakan duha bersama dengan Jumat sedekah atau bisa disebut dengan kejutan meriah, kegiatan Jumat mulai berkah. Nah, yang ini yang paling disukai yaitu mengajar dengan menyenangkan, ya kan? Jadi anaknya yang pertama harus senang dulu, harus bahagia dulu. Kalau di kelas teh langsung dijimpit, ayo kerjain ya. Tidak bisa seperti itu, apalagi CBSA itu udah sinaan peng. Jadi yang pertama kita harus mengajar anak dengan menyenangkan, yaitu dengan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, bagaimana caranya? Ada yang mau menyampaikan bagaimana caranya? Jadi mengajar bisa dengan nyanyian kemarin kan banyak dengan proklamasi kemerdekaan dengan nyanyian terus IPA ya Bapak, banyak pembelajaran ya supaya anak senang aja lah gitu Pak. Mungkin dari Bu Evi kelas 5 bagaimana? Sama Bu, kemarin belajar IPA menerangkan tentang bagian-bagian organ sapi, tapi dengan diberikan nyanyian anak hafal ternyata bagian-bagian organ sapi. Terus biasanya sebelum belajar juga setelah menyanyikan lagu wajib, saya suka nyuruh anak sok nyanyi anu tuh yang lagi in saat ini lagunya apa, ternyata anak-anak malah nyanyi domba uri, nyanyi luntar, cikini gitu, tapi jadi anak jadi semangat untuk belajarnya. Bagaimana kalau ya boleh? Ya yang saya kerjakan sekarang mungkin ada activity ya, Iya. dengan bukan. Jadi yang anak yang asalnya anak mungkin semakin siang semakin ngantuk ya, tapi karena ada kesukaan atau apa bisa jadi lebih semangat atau senam jari atau apapun itu ya. Iya dari saya ya, apalagi saya kelas 2 harus lebih kreatif dengan bernyanyi juga sama, dengan foto, dengan media gambar juga bisa kan ya. Banyak metodenya. Alhamdulillah ya, berarti kita di sini sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak dengan memberikan lagu-lagu yang dikaitkan dengan pembelajaran. Atau di kelas saya juga anak itu paling sukanya kalau misalnya menggunakan IT. Kalau pakai Chromebook suka pisah anak teh menggunakan itu teh. Karena kan kita juga harus menyelaraskan dengan produk alam dan produk zaman. Sekarang kan teknologinya canggih, jadi kudu update, harus tahu, harus lebih dulu tahu daripada anak. Nah yang terakhir, orang tua yang mendampingi anak belajar. Kita memberikan berkomunikasi dengan orang tua, karena di sekolah kita yang bertanggung jawab sebagai orang tuanya, dan di rumah juga orang tua yang bertanggung jawab untuk mendidik anak didiknya. Alhamdulillah sudah beres ternyata. Dengan berakhirnya sampai sini, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kemudian dengan selesai
Terima kasih. Alhamdulillah aku telah melihat presentasi yang calon guru ini. Saya sangat terbantu sekali. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi bisa dilanjutkan dan dipresentasikan juga sesuai dengan harapan visi sekolah, juga visi guru penggerak, yang akhirnya anak-anak belajar bisa belajar menyenangkan, juga bisa menularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan semua atau Ibu Yani yang dalam menyampaikan presentasinya bisa lancar sampai. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah mengenai tanggapan dan dukungan terhadap Ibu Yani selaku CDP di Angkatan 9, juga rekan-rekan guru yang sudah memberikan masukan mengenai prakarsa visi dan prakarsa perubahan ya. Kita tahu bergerak itu artinya kita melakukan sesuatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, saya teringat mengenai Ultraman. Ketika Ultraman itu biasa saja, tapi ketika sudah berubah menjadi besar dan memiliki jurus dan lain sebagainya, itu menjadi luar biasa powernya. Masuk saya selalu mengaitkan dengan Power Ranger gitu. Power Ranger biasa saja gitu, itu kan sudah berubah, dia memiliki power yang luar biasa gitu kan. Ini tidak jauh berbeda dengan kita. Ketika kita mau bergerak ke arah yang lebih baik, ketika kita berubah menjadi sesuatu, itu akan ada power yang luar biasa. Masuk visi dan prakarsa perubahan yang telah dilakukan oleh Ibu Yani ini, visinya sudah baik, tapi ketika ada prakarsa perubahan dengan masukan-masukan, itu menjadi yang lebih baik lagi. Saya bangga terhadap SDN 1 Soma ini. Saya juga bangga terhadap guru penggerak di Angkatan 9 Ibu Yani, dan saya juga bangga kepada kepala sekolah yang senantiasa mewujudkan pendidikan di Indonesia ini lebih baik. Saya optimis sekali ketika ada visi ini yang sudah jelas tadi oleh kanvas bagiannya, ini terarah, waktunya sudah ada, langkahnya sudah ada, apalagi tadi pembiasaannya sudah dilakukan. Saya optimis sekali pendidikan Indonesia 2040 itu ada generasi emas yang sampai saat ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, luar biasa sekali. Kita beri aplaus bagi kita semua dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah dilanjutkan dan menjadi komitmen yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu ya, dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi bersama kepala sekolah, 3 rekan guru, dan 1 tenaga pendidik. Walaupun ada teman-teman yang lain yang di belakang juga yang ikut memantau, sebenarnya ya luar biasa. Saya yakin mudah-mudahan visinya berjalan dengan baik, prakarsa perubahannya juga sesuai dengan kanvas bagiannya bisa terlaksana. Oke, kita akan refleksi pada proses pendampingan hari ini Ibu nih. Apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Hal yang menariknya adalah saya baru pertama kalinya presentasi, Pak. Ya, itu yang menarik bagi saya dan merupakan tantangan. Ya, Harus bisa gitu. tapi luar biasa sekali tadi, lancar sekali ya. Nah, apa yang sudah baik dari dalam pendampingan hari ini, dan mungkin ada sesuatu yang bisa diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Kalau misalnya dari saya pribadi, mungkin saya harus lebih mempersiapkan lagi kegiatan-kegiatan pendampingannya. Tapi kalau misalnya sudah sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan pendampingan ini mendapatkan manfaat ya. Lalu nanti kita bisa berkomitmen juga dalam melaksanakan kegiatan pendidikan berkelanjutan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti izin saya menyebarkan angket untuk evaluasi ya kegiatan pendampingan ini, mulai dari asesmen dan refleksi. Terima kasih atas waktunya.
semoga sehat selalu Ibu dan kita tetap menjalani kegiatan Ibu dengan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.